Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Ini video lanjutan dari video bantahan kepada Ustadz Ajir Ubaidillah soal kitab Sahih Imam Muslim, bahwa dia mengatakan bahwa Syekh Al-Albani mendhaifkan beberapa hadis di Sahih Muslim. Dan sudah saya katakan bahwa tidak ada kitab yang lebih sahih daripada Al-Quran. Al-Quran adalah kitab yang paling sahih, ya, karena wahyu langsung dari Allah. Adapun hadis itu perkataan Nabi yang disampaikan oleh beberapa orang, ya, dari jalur sahabat, tabi'in, ya, dan harus diperiksa, dicek berkali-kali supaya tahu penempatannya itu bagaimana dan supaya tidak terjadi masalah, ya. Namun Ustadz Ajir Ubaidillah itu tidak jujur, ya, dalam mempertanyakan kenapa Syekh Al-Albani itu mendhaifkan hadis di dalam Sahih Muslim. Beliau malah menampilkan ini loh, Al-Albani berani mendhaifkan hadis Sahih Muslim, ya, berarti dia mengingkari kitab Sahih Muslim, atau berani, ya, padahal beliau di abad berapa itu? Di abad 13 atau ya abad 13, ya. Jadi beliau di abad 13 berani mendhaifkan hadis yang disepakati oleh para ulama. Benarkah semua ulama itu sepakat bahwa 100% hadis di dalam Sahih Muslim itu benar semua? Jawabannya tidak. Secara umum kitab Sahih Muslim itu sahih, ya, sahih. Namun secara khusus, ya, kalau diselidiki, ya, kalau benar-benar diselidiki, ada beberapa hadis yang memang dhaif. Tapi apakah berarti bahwa kitab itu berkurang manfaatnya? Jawabannya tidak, ya. Kita di sini berbicara soal masalah ilmiah, ya, bukan masalah bahwa Sahih Muslim itu salah atau gimana. Kita tidak bicara soal itu, ya. Jadi beberapa orang sudah sepakat, ya, banyak ulama jumhur itu yang sepakat bahwa Sahih Muslim itu isinya banyak yang benar, ya. Kemudian di sini saya jelaskan wa innama yatakallamu an hadhil masail kibar ahli al-ikhtisas minal muhadditsin wal huffaz, ya. Apakah Ajir Ubaidillah itu orang yang faham tentang hadis? Wallahu alam, saya tidak tahu, ya. Dia kan cuma ngelempar. Ini kok Al-Albani kok berani mendhaifkan? Nah, ini akan saya jawab. Walaysa li ghairihim al-khawd fima bima yuza'zih al-thawabit wa yushakkik fil usul wa yithirul fitan. Jadi tidak boleh serambangan orang berbicara tentang hadis itu dia bilang ini loh. Nah, akhirnya orang kan ribut sekarang, orang awam, ya. Berarti Al-Albani dianggap tidak amanah, ya. Hadza min nahya al-umum wal ijmal. Wa amma min nahya tahrir wa tafsil. Tahrir wa tafsil itu berarti harus ada penjelasannya, ya. Fama ittafaqa alaihi syaikhan la sabila ila al-qawl bi dha'f syai' minhu liittifaq al-ummah ala talaqqi ma ittafaqna alaihi bil qubul. Jadi hal-hal yang disepakati oleh Sahih Bukhari dan Muslim itu, ya, dan sudah diterima oleh umat, maka tidak ada jalur untuk mendhaifkannya, ya. Seperti perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, la yattafiqan ala hadis illa wa yakun sahihan la raiba fih qad ittafaqa ahlul ilm ala sihhatih. Jadi hadis yang disepakati kesahihannya oleh syaikhan, ya, Sahih Imam Muslim, Imam Bukhari, maka pasti diterima di kalangan ahlul ilmi. Wa ma 'ada dzalik faqad takallama 'ala ba'd minhu ba'd al-huffaz. Adapun
selain hadis yang disepakati Sahih Muslim dan Bukhari, maka sebagian ulama berbicara tentang hal itu, bukan Al-Albani saja, ya. Wa ghalibu ma fil Bukhari minhu salim min at-tad'if inda tahqiq. Adapun dalam hal tahqiq, ya, pemeriksaan ulang, Sahih Bukhari itu hadisnya banyak yang sahih, ya, adapun sedikit yang dhaif, ya. Sedangkan jumlah yang di dhaif Imam Muslim itu lebih banyak daripada di Bukhari. Wa ma 'ada ma takallama fi faqad waqa'a ittifaqul ummah ala sihhati qala Abu Amr bin Salah. Jadi supaya kalian paham, ya. Jadi tidak ada kitab yang 100% sahih itu di dunia ini kecuali Al-Qur'an. Nah, ini yang banyak orang nggak paham, ya. Wa man farada bihil Bukhari au Muslim mundarj fi qabil ma yaqta'u bi sihhatihi لتلقي الأمة كل واحد من كتابيهما بالقبول على وجه الذي فصلنا من حالهما فيما سبق سوى أحرف يسيرة تكلم عليها بعض أهل النقد من الحفاظ كالدارقطني وغيره وهي معروفة عند أهل هذا الشأن. Intaha. Ini perkataan Ibnu Salah yang dilupakan oleh Ustadz Ajir Ubaidillah, ya, bahwa apa yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim itu pasti diterima. Adapun yang selain itu yang memang ada masalah, ya, ada hal yang perlu diperiksa ulang, ya, oleh ahlul ilm, maka tidak masalah kalau tidak kita ambil, ya, seperti yang dikarang oleh Imam Daruqutni. Imam Daruqutni Imam ahlul hadis, bukan sembarang orang, ya. Fafi sahih Muslim khassa jumlah minal ahadith takallama alaiha ba'dul ulama. Ya, di dalam sahih Muslim itu ada beberapa hadis yang dikritisi oleh beberapa ulama, didhaifkan dan dicacatkan, bitad'if wal i'lal. Minhum Abul Hasan Ad-Daruqutni, ya, Abul Hasan Ad-Daruqutni ahli hadis, wa Abu Ali An-Naisaburi ahli hadis, ulama hadis, wa Abul Fadl bin Ammar salah seorang ahli hadis juga, wa Abu Ali Al-Ghassani, ya, dan Abul Hasan Al-Attar dan Abu Mas'ud Ad-Dishqi, ya, wa Abu Abdullah Al-Zahabi. Wa fi sahih al-Bukhari ba'dhu dhalika illa annahu qalil jiddan. Adapun di dalam kitab Sahih Bukhari ada beberapa hadis sahih, ada beberapa hadis dhaif, tetapi itu sedikit sekali dibandingkan dengan Sahih Muslim. Seperti yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, bahwa di dalam kitab Sahih Muslim itu standarisasi tashihnya itu kadang tidak memakai standar tashihnya Imam Syafi'i, ya. Supaya kalian paham, ya. Unzur kitab Al-Ilzamat wa Tatabbu'. Kalian bisa lihat di dalam kitab Al-Ilzamat wa Tatabbu' li Abi Hasan Ad-Daruqutni, ya. Kemudian Mizanul I'tidal, kemudian Muqaddimah Al-Fath karya Ibnu Salah, kemudian Syarah Sahih Muslim oleh Imam An-Nawawi, dan baru yang terakhir Silsilah Al-Ahadits Adh-Dhaifah karya Al-Albani, ya. Kemudian di Ibnu Salah juga menjelaskan di dalam Muqaddimah Syarah Muslim, wa ma akhadha alaihima ya'ni 'ala al-Bukhari wa Muslim wa qadah fihi mu'tamad 'ala min al-huffaz fa huwa mustathna mimma dzakarnahu li'adam al-ijma' 'ala talaqqihi bil qubul. Apa maksud kata Ibnu Salah ini? Ibnu Salah berkata, adapun hadis-hadis di dalam Sahih Bukhari yang memang dikritisi, ya, atau diperiksa ulang bahwa hadis ini dhaif, ya, tidak sampai pada rutbah, ya, tingkatan sahih oleh para hafidh, ya, orang-orang ahli hadis, maka itu termasuk pengecualian dari yang kita sebutkan, ya. Jadi hadis-hadis dhaif itu pengecualian yang disebutkan oleh Ibnu Salah karena tidak ada ijma' dalam mendapatkan hadis itu, talaki dan menerimanya.
Jadi kalau ada terbukti di dalam Bukhari dan Muslim itu hadis dhaif, maka Ibnu Shalah berarti itu tidak termasuk sesuatu yang harus kita terima. Ya. Dan saya di video sebelumnya itu menjelaskan bahwa ada hadis di Sahih Muslim itu yang memang bermasalah. Ya. Nah, nanti ada videonya ya. Jadi jangan kalian terburu-buru ya. Jadi ini penjelasannya. Sebenarnya ini penjelasannya panjang, tetapi saya rasa ini cukup ya. Karena apa? Kemudian ini di sini ya saya baca langsung tentang Al-Albani ya. Bentar. Nah, kemudian ada salah seorang namanya Hatim bin Arif Al-Auni Syarif. Dia berkata, ini pendapat beliau ya. Walaupun saya tidak srek dengan pendapat ini. Nassal ulama ala anna al-ahadith as-sahihah kullaha maqbulah. Illa ahadith yasira intaqadaha ba'd an-nuqad al-kibar alladhina balaghu rutba al-ijtihad al-mutlaq fi ilm al-hadith wa anna ma siwa dhalika al-ahadith al-yasira fahiya mutalaqah bil-qubul 'inda al-ummah jami'an. Jadi beberapa ulama hadis secara umum itu mereka menerima semua hadis ya dari Sahih Bukhari dan Muslim ya, kecuali hadis sedikit, sebenarnya tidak sedikit ya. Ya sirah itu sedikit, padahal kalau kita periksa kitab hadis itu banyak hadis itu, tidak sedikit ya. Beberapa kibar ulama yang mereka itu mengkritisi hadis itu ya, karena ulama tersebut sudah sampai pada tingkat ijtihad mutlak ya. Wa anna ma siwa tilkal ahadits al-yasira fahiya mutalaqah bil qubul. Adapun beberapa hadis yang lain itu tetap diterima ya di kebanyakan umat ya. Tapi kita kalau mau masuk soal hadis kemudian manhaj ya, itu masih terus berlanjut ya. Ndak berhenti. وبناء على ذلك فإن الحديث الذي يضعفه الشيخ الألباني في صحيح البخاري له حالتان. Jadi perlu kalian ketahui bahwa Syekh Al-Albani itu tidak hanya saja mendhaifkan hadis di Sahih Muslim ya, seperti yang dikatakan oleh Ustadz Ajir Ubaidillah, namun beliau juga mendhaifkan hadis yang di Sahih Muslim, Sahih Bukhari juga. Apa alasan beliau? Ada beberapa alasan. Pertama, al-ula an yakuna dzalikal hadits alladzi dha'afahu al-Albani qad sabaqahu ila tad'ifi imam mujtahid mutaqaddim. Jadi alasan Al-Albani mendhaifkan hadis tersebut karena ada imam mujtahid sebelumnya yang mendhaifkan hadis tersebut. Fa hadza qad yakun hakama Syekh Al-Albani fi sawaban. Berarti apa yang dilakukan Al-Albani ini berarti benar, tidak salah. Karena ada ulama yang mengkritisi sebelumnya. Wa qad yakun khata. Dan bisa juga itu salah. Wa anna shawab ma'al Bukhari. Bisa saja Bukhari salah, bisa saja Bukhari benar. Ya. Tetapi secara umum Bukhari itu benar karena standarnya Imam Bukhari itu ketat sekali. Ya. Kemudian yang kedua, an yakun al-hadits alladhi dha'afahu al-Albani lam yusbiq ila tad'ifihi fahadha ma la yaqbal min asy-syekh rahimahullah li'annahu 'arad ittifaq al-ummah ala qabul dhalika al-hadits wallahu a'lam. Adapun kemungkinan kedua, kemungkinan pertama ada ulama yang mendhaifkan, kemungkinan kedua atau alasan kedua bahwa hadis yang didhaifkan oleh Al-Albani itu hadis yang disepakati
bahwa itu diterima karena sahih secara sanad dan matan. Artinya tidak ada alasan untuk mendhaifkannya. Ya. Jadi ini karena artikel saya ambil dari internet, ya. Jadi saya ambil poin-poin pentingnya aja. Ya. Karena ini Sahih Bukhari dan Muslim itu kitab yang dianggap penting ya oleh madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tetapi banyak orang yang masih belum paham bahwa di dalam kitab ini memang ada hal yang janggal yang sampai sekarang ulama itu masih berlanjut untuk mentahqiq kitab tersebut. Mereka terus mentahqiq ya. Karena ilmu hadis itu tidak seperti Al-Quran. Ya. Ilmu hadis itu sesuatu yang memang harus diperiksa berulang-ulang dan harus sesuai penempatannya. Ya. Kemudian di sini seperti hadis yang disampaikan oleh Ustadz Ajir ya soal sholat kusuf itu ya. Sholat kusuf ada di sini. Di sini وأما قد يسمى صحيحا ما صححه بعض العلماء حديث الآخرون وآخرون يخالفونهم في تصحيح قول هو ضعيف ليس بصحيح مثل ألفاظ رواه مسلم في صحيحه ونازعه في صحتها غير أهل العلم إما مثله أو دونه أو فوقه هذا لا يجزم بصدق إلا بدليل مثل ما رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الكسوف 3 ركعات و4 ركعات ruku'at ya anfarada bidzalika 'anil Bukhari. Jadi Sahih Muslim meriwayatkan tentang sholat kusuf ya. 3 rakaat dan 4 rakaat ya. Ini hadis ini fa inna hadza dha'afahu hudzaq ahli ilm. Jadi ini didhaifkan oleh orang-orang ahlul ilmu hadis yang memumpuni. Wa qala annahu qalu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yusallil kusuf illa marra wahidah yauma mata ibnahu. Alasan mereka mendhaifkan ini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sholat kusuf kecuali 1 kali saja ketika meninggalnya anaknya yaitu Ibrahim ya radhiyallahu anhu. Wa mathaluhu hadis Muslim. Contoh lain hadis Muslim, innallaha khalaqat turba yaumas sabat. Ya, sesungguhnya Allah menciptakan tanah itu hari Sabtu. Wa khalaqal jibal yaumal ahad, dan menciptakan gunung hari Minggu, hari Ahad ya. Wa khalaqas syajara yaumal itsnain, dan menciptakan pohon hari Senin. Wa khalaqal makruh yaumal Thulatha, dan menciptakan yang dibenci itu hari Selasa. Wa khalaqan nur wa yaumal arbi'a, dan menciptakan cahaya hari Rabu. Wa batsa fiha ad-dawab yaumal khamis, dan menciptakan hewan-hewan di hari Kamis. Wa khalaqa Adam yaumal Jumat, dan menciptakan Adam hari Jumat. Fa inna hadza ta'ana fi man huwa a'lamu min Muslim مثل يحيى بن معين ومثل البخاري وغيرهما. وذكر البخاري أن هذا الكلام كعب الأحبار. Dan yang mengkritisi hadis Sahih Muslim ini siapa? Yahya bin Ma'in dan Imam Bukhari dan selainnya. Dan Imam Bukhari jelas-jelas terang-terang menyebutkan bahwa ini adalah perkataan Ka'bul Ahbar. Ya. Jadi ada beberapa hadis yang memang diperselisihkan ya di dalam Sahih Muslim, dan ini hal yang wajar, sudah terjadi dari dulu. Jadi jangan kaget ya soal Al-Albani itu. Dan di channel saya ini saya akan menjelaskan terus soal fenomena ini ya. Sekian, semoga jelas dan bermanfaat.